Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi, hari ini kita masuk pembelajaran pertama nggih untuk materi kita pelajaran tematik. Tema 1 kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Ya, kalian sudah pernah lihat hewan, sudah sering melihat tumbuhan, tetapi kita akan membahasnya tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Sedikit kemarin sudah Ustazah singgung, kenapa kok hewan itu tidak pernah habis, tidak pernah mati semua gitu ya, sehingga tidak ada hewan di dunia, dan kenapa tumbuhan itu selalu ada di sekitar kita. Itu akan kita bahas nanti di sini, nggih. Untuk ruang lingkup tema 1, itu nanti ada subtema 1, kita nanti bicaranya tentang perkembangbiakan dan daur hidup hewan dulu. Jadi kita nanti bicaranya hewan dulu, nggih. Baru nanti pada subtema 2, selanjutnya akan kita bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan bicara tentang pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Untuk subtema 4 nanti kita akan ada proyek atau pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan. Oke, kita fokus dulu pada subtema 1, yaitu perkembangbiakan dan daur hidup hewan. Nah, di sini ada gambar, Nak. Ada gambar apa ini? Siapa yang memelihara ayam ini di rumah? Ayo. Pernah lihat telur ayam? Ini kalau Mas Ardi suka banget ini sama telur ayam. Tiap hari makannya pakai telur katanya. Nah, ternyata telur itu ketika pecah, keluarnya seperti ini. Kemudian nanti jadi seperti itu. Kemudian kalau besar menjadi seperti ini, gitu ya. Lah, kok beda-beda? Iya, nanti kamu bisa menceritakan tentang bagaimana pertumbuhan ayam bisa seperti ini. Bisa juga kamu amati di rumah, memelihara ayam, kemudian nanti kalau sudah dari telur sampai jadi dewasa seperti apa, kamu nanti bisa bercerita sama sama teman-teman di sekolah kalau kita sudah ketemu lagi ya. Kemudian, ini gambarnya. Ini gambar siapa ini? Gambar Mas Fasa bukan ya ini ya? Oh, bukan. Iya, ini hanya gambar animasi saja. Ustazah ambil dari internet tadi ya. Ini ada gambar bayi kecil, kemudian tumbuh menjadi besar, kalau sudah besar lagi ternyata ada kumisnya tumbuh ini ya, jadi bapak-bapak ini. Ini yang laki-laki besok gambarannya akan seperti ini. Yang perempuan tidak saya ambil, tapi kalian bisa mengamati diri kalian sendiri. Apakah kalian merasa semakin tumbuh tinggi? Insya Allah ya. Ya, nanti bisa buka-buka lagi, bandingkan foto kalian ketika masih bayi, kemudian merangkak, kemudian belajar berjalan, berlari, sampai sekarang bandingkan saja ketika foto kalian di kelas 1, kelas 2, dan sekarang sudah masuk kelas 3, pasti ada pertumbuhannya, ada perbedaan tingginya. Gitu ya. Itu artinya kalian menjadi tumbuh. Ini. Pernahkah kalian berpikir, kenapa ayam tidak pernah habis? Padahal kalian makan ayam bisa tiap hari loh ya. Makan telur ayam bisa tiap hari. Kenapa tidak pernah habis ayamnya? Kenapa sapi selalu ada? Padahal kalau kita pas hari raya Idul Kurban itu, di satu desa saja sapinya bisa ada lebih dari 10 yang disembelih. Kambing apalagi? Kambing bisa beratus-ratus ekor yang disembelih dalam satu hari di sebuah desa. Belum lagi dalam kecamatan, belum lagi dalam satu kabupaten, satu dunia. Kambing yang disembelih pada saat itu untuk perayaan Hari Raya Kurban itu ada berapa saja. Tetapi sampai sekarang kambing masih ada, masih banyak di sekitar kita. Kira-kira kenapa ya? Iya, kalian hebat. Karena hewan itu tidak pernah habis
Karena dia berkembang biak. Iya, berkembang biak. Tumbuhan ternyata juga selalu ada di sekitar kita karena berkembang biak. Lah kita, manusia, bagaimana? Oh, sama ternyata. Manusia sampai sekarang itu masih ada karena berkembang biak. Nah, tapi anak-anak, cara berkembang biak hewan, tumbuhan, manusia itu tidak sama loh ya. Jangan dianggap sama. Loh, manusia kok tidak bertelur seperti ayam, Bu? Oh, seperti itu. Tumbuhan kok tidak punya telur? Tumbuhan kok tidak melahirkan? Itulah kekuasaan Allah bahwa hewan, tumbuhan, manusia itu mempunyai cara berkembang biak yang berbeda-beda. Yuk, kita amati gambarnya yang ada di sini yuk. Aduh, siapa ini yang di rumah memelihara kambing ini? Ada yang punya kambing di rumah? Pernah mengamati kambing melahirkan? Atau melihat kambingnya tetangga sedang melahirkan? Ini biasanya yang laki-laki suka ini, berpetualang seperti ini. Kalau yang perempuan yang ini biasanya. Suka memelihara kucing di rumah. Pernah enggak melihat kucing melahirkan? Ternyata kucing itu kalau melahirkan tidak hanya satu, banyak sekali ya. Ya bisa satu, bisa dua, ada yang tiga, ada yang lima. Lah ini anaknya berapa ini? Udah bisa ngitung kita ya. Dan ini induknya tampak sayang sekali ngeloni ayam. Maaf, ngeloni kucingnya ini ya. Oke, ini gambar di bawah ini apa? Ini adalah sapi yang baru saja melahirkan anaknya. Ya, sebentar. Sebelum kita lanjut, bandingkan dulu dengan gambarnya yang ini, ayo. Gambarnya yang ini ada ular. Ih, gambarnya ngeri nih. Ularnya warna hitam. Kenapa di sebelah ular ini, di sekitar ular ini ada telur? Karena ini telur-telur ini bukan telur ayam loh ya. Bentuknya saja beda. Ini adalah telurnya ular. Nah, ada yang baru tahu telurnya ular? Ustazah juga baru tahu dari gambarnya. Nggak pengen tahu Ustazah ya. Oke, dari ayam, ini gambar ayam. Kalau ayam ini sudah sering paling kalian melihat di rumah. Terutama bagi yang memelihara ayam itu kalau sudah tua, nanti dia akan bertelur. Bertelurnya tidak langsung banyak seperti ini ya. Tapi satu, sehari satu, besok satu gitu ya. Kalau dia sudah mengeluarkan telurnya beberapa, ada yang banyak, ada yang sedikit gitu ya. Kemudian dierami. Ini namanya ngerami telur. Kalau bahasa Jawa namanya apa ya? Angrem. Iya, namanya pitik lagi angrem. Jangan sekali-kali kalian mengganggu pitik lagi angrem ya. Kalau ada ayam sedang mengerami seperti ini, nanti dia biasanya akan galak. Dia akan melindungi telur-telurnya sedemikian rupa. Jadi kalau ada orang mendekat biasanya diteladung gitu ya. Bisa terluka nanti. Nah ini ada gambar kura-kura nak. Kura-kura kok di bawahnya ada telur, Us? Iya, ini adalah telur-telurnya kura-kura yang dikeluarkan. Biasanya kura-kura ini kalau habis bertelur nanti ditutupi dengan tanah kemudian ditinggal pergi, berkelana lagi. Tidak dierami seperti ayam. Ya, dari gambar yang di depan tadi, kemudian ada kambing ya, tadi ada kambing, ada sapi, ada kucing gitu ya. Kemudian gambar yang kedua tadi ada ular bersama telurnya, ada ayam bersama telurnya, kemudian ada kura-kura bersama telurnya. Kira-kira apa yang kalian pikirkan anak-anak? Oh iya. Setelah kalian mengamati gambar tersebut, kalian bisa menyimpulkan bahwa hewan itu mempunyai cara perkembangbiakan yang berbeda-beda. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Masih ingat tadi beberapa yang ada di gambar? Hewan yang bertelur itu apa saja?
Iya, yang digambar tadi ada ular, ada kura-kura, ada ayam itu bertelur, ada bebek gitu ya. Sekarang lagi musim telur bebek ini. Kemudian, hewan apa saja yang melahirkan? Tadi di gambar kalian sudah melihat ada sapi, ada kambing, ada apa saja tadi? Ada kucing gitu ya. Nah, ini nanti minta tolong untuk dicatat di dalam buku tulismu ya. Perkembangbiakan hewan ini berbeda-beda, ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Ini nanti kalian catat di buku tulis. Jangan lupa diberi judul dulu di atas. Nanti judulnya kalian bisa melihat ke slide yang Ustazah kirimkan. Nah, ini tugas kalian. Setelah menuliskan judul, kemudian menuliskan yang bagian ini tadi, di bawahnya kalian punya tugas untuk membuat tabel seperti ini. Nah, yang rapi ya. Pakai penggaris, pakai pensil, pakai pulpen juga boleh. Asal yakin dan rapi. Ditulis nomor, kemudian nama hewan, cara berkembang biak. Nomornya 1 sampai 5. Nah, tugas kalian adalah mengisikan kolom-kolom yang masih kosong ini. Nama hewannya apa? Kemudian cara berkembang biaknya dengan cara apa? Bertelur apa melahirkan? Kemudian di sini nomor 2, tulis lagi nama hewan yang kalian ingat. Cara berkembang biaknya dengan cara apa? Bertelur apa melahirkan? Gitu ya, terus ya. Us, kok kotaknya cuma 5 toh, Us? Hewan yang aku kenalkan banyak sekali. Silahkan tambahkan sebanyak-banyaknya. Us akan semakin senang kalau kalian punya banyak koleksi nama hewan dan cara berkembang biaknya. Oke, itu tugasnya. Kemudian kita lanjut. Kalian pernah mengamati enggak? Di sekitar kita itu, bentuk dan rupa induk dan anak hewan itu ternyata tidak selalu sama. Seperti di gambar tadi. Gambar tadi itu kalau ayam itu mulai dari kecil, bahkan dari telur, kemudian besar, 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 sampai dewasa itu ternyata beda-beda bentuknya. Gitu ya, tidak sama. Kemudian kalau yang sapi, itu kok kenapa bisa sama? Dari kecil bentuknya ya seperti itu. Dari agak besar bentuknya ya begitu. Sudah besar bentuknya ya seperti itu. Besarnya ya kayak gitu lagi. Sama ya dari kecil sampai besar. Kita juga begitu. Bayi ya punya mata, punya telinga, punya mulut, udah lengkap semuanya. Sampai dewasa hanya beda-beda warna rambut, kemudian beda tingginya, beda bobotnya, itu ya. Tapi bentuknya sama dari kecil sampai besar. Ya, bentuk dan rupa induk dan anak hewan itu tidak selalu sama karena cara perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Kalau hewan yang bertelur itu mempunyai rupa anak yang tidak sama dengan induknya. Jadi kalau bertelur itu rupa anaknya dengan induknya itu berbeda. Tetapi kalau hewan yang melahirkan itu mempunyai rupa anak dan induk yang sama sejak kecil. Kalian nanti bisa banding-bandingkan. Oh, ini dari kecil sampai besar sama. Benar enggak ya dia berkembang biak dengan cara melahirkan? Oh iya, ternyata benar. Yang dikatakan dalam videonya Us itu benar. Oh, hewan ini kecilnya dari telur. Kemudian besarnya jadi rupa hewan yang seperti ini. Oh iya, ternyata kalau cara bertelur, rupa hewan anak dengan induknya tidak sama. Begitu ya anak-anak ya. Nah, ini kita sekarang ceritanya lain ini. Kita akan bercerita tentang sebuah peternakan ayam. Ini banyak di sekitar kita yang punya ternak ayam ini. Kalau yang kelas 2 itu ada yang ternak ayamnya sudah mempunyai kandang 3. Dan setiap hari, tapi bukan telur itu yang diproduksi daging ayamnya ya. Kalau
Ayam petelur beda lagi. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam dan telur itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Contohnya tadi untuk lauk gitu ya. Kemudian peternakan ayam yang besar itu dapat menghasilkan ribuan telur dalam setiap harinya. Bahkan setiap minggunya. Belum lagi setiap bulannya gitu nggih. Sebagai contoh, ini contoh saja ini. Sebuah peternakan dapat menghasilkan telur sebanyak 1.250 butir per minggu. Per minggu itu artinya tiap minggu. Berapa tadi yang dihasilkan? 1.250 butir. Gitu ya. Jumlah yang sangat banyak bukan? Yuk, amati bilangan itu tadi yang Ustazah sebutkan pelan-pelan itu tadi. Angkanya 1.250 pada bacaan tersebut. Sudah bisa membaca ya tadi? Sudah Ustazah bacakan. Membacanya adalah 1.250. Masih ingatkah kalian cara menentukan nilai tempat bilangan? Yuk kita lihat. Kalau ada yang mungkin lupa, bisa kita lihat di sini. Di kelas 2 kemarin, kalian sudah belajar angka mulai dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Ya. Jadi, nilai-nilai tempat dari suatu bilangan itu macam-macam. Lebih mudahnya kalian kalau memberikan nilai tempat itu dari belakang. Oh, ini satuan. Oh, ini puluhan. Oh, ini ratusan, ini ribuan. Namanya nilai tempat. Gitu ya. Nih, tadi ada angka 1.250. 1250. Angkanya sebanyak 4 digit. Angka 0, dari belakang Ustazah bacanya. Angka 0, diingat-ingat kalau paling belakang, paling buntut, itu selalu menempati nilai tempat satuan. Nah, nilai tempatnya satuan. Sedangkan dia nilainya itu adalah 0 karena 0, gitu ya. Nah, di dalam kotak yang di atas itu ditempatkan di paling belakang. Ini lihat. Loh Bu, kok kosong? Kok kosong, Us? Iya, karena tadi nilainya adalah 0. Jadi tidak perlu ada gambarnya. Nanti kalau digambari, Us tak gambari lamet-lamet ya Us, tetap kelihatan. Itu tetap nilainya bukan sama dengan 0. Gitu ya. Yuk lanjut ke angka bukan paling belakang lagi, tapi depannya. Angka berapa ini? Angka 5. Angka 5, angka kedua dari belakang, itu menempati tempat puluhan. Yuk, angka 5 itu menempati tempat puluhan. Kalau puluhan, itu berarti nilainya pakai puluh ya nak ya. Nilainya nanti pakai puluh. Karena di sini angkanya 5, berarti nilainya adalah 50. Nah, gambarannya di dalam kotak seperti ini. Jadi ada 5, tapi 10. Berarti di sini kotaknya ini kalau kita hitung adalah sebanyak 50. Paham ya? Yuk kita lanjutkan angka ketiga dari belakang. 0-nya sudah kita bahas, 5-nya sudah kita bahas. Sekarang lihat angka 2. Angka 2 itu angka ketiga dari belakang. Yuk, ini angka paling belakang, ini angka kedua dari belakang, ini angka berikutnya, angka ketiga dari belakang. Satuan, puluhan, ratusan. Berarti angka 2 itu menempati nilai berapa, Nak? Menempati nilai tempat ratusan. Jadi angka 2 itu menempati nilai tempat ratusan. Berarti nanti kalau menyebutkan nilainya, nilai loh ya, bukan tempat loh ya. Menyebutkan nilainya berarti pakai ratus. Karena di sini angkanya adalah angka 2, maka
kalian menyebutnya adalah 200. Ini di sini nih. Celing. Tuh, ini kotaknya ada 100 loh ini. Kemudian karena ada 2 kotak berarti ini nilainya adalah 200. Oke, sekarang kita lanjut angka yang paling depan. Angka paling depan angka berapa, Nak? Angka 1. Iya, betul, angka 1. Angka 1, dia menempati nilai tempat ribuan. Jadi paling belakang satuan, puluhan, ratusan, sekarang ribuan. Berarti yang 1 ini nilainya adalah 1.000, gitu ya. Tetapi 1.000 itu biasa disebutnya dengan nama 1.000. Mana gambarnya ya? Oh, ada di sini. Tumpukan 1 kubik ini namanya. Ya, ini adalah tumpukan-tumpukan. Kalau kalian pengen menghitung, penasaran ini jumlahnya 1.000. Ya, bisa kalian bongkar, tapi jangan dibongkar HP-nya nanti. Oke, ini jumlahnya adalah 1.000. Makanya kalau kita menyebutkan angka 1, 2, 5, 0 itu dengan cara 1.250. Paham anak-anak? Oke. Ya, perhatikan penulisan nama bilangannya, nama lambang bilangannya. 1.000 itu seperti ini. Jadi kalau ada angka 1005 itu menyebutnya bagaimana? 1.005. Kalau kita punya angka 1, 0, 1, 0, itu dilebutnya bagaimana? Disebutnya dengan nama bilangan adalah 1.000, karena jajar 4 berarti pasti 1.000. 1.000, ratusannya kosong kita tidak perlu menyebutkan angka ratus. Lah kok ini puluh, berarti 10. Gitu ya. 1.010. Bedakan dengan yang ini. 1, 1, 0, 0. Satunya ini adalah 1.000, satunya ini adalah ratus, puluhannya kosong, satuannya kosong. Berarti menyebutnya dengan lambang bilangan ini adalah 1.100. Paham nggih? Lah ini angkanya beda-beda lagi nih. 1, 2, 1, 7. Ingat jajarnya 4 berarti ini 1.000, ratus, puluh, kemudian tidak punya apa-apa karena satuan. Berarti bacanya 1.200. Ini angka 1 dan 7 dibaca 17. Berarti 1.217. Bisa difahami ya, Nak ya? Bisa membaca bilangan dengan 4 digit, nggih? Nanti silakan buat angka, latihan sendiri, dibaca sendiri. Atau minta dibuatkan ayah ibunya atau kakaknya di rumah, buatkan angka jajar 4, Mbak. Buatkan jajar angka 4 ya, seperti itu. Kemudian dibaca. Ya? Oke. Nah, ini juga kalian tulis ulang di buku tulis, nggih? Kemudian dikerjakan. Ada 2 soal. Yang pertama, nama bilangan dari 5.100 adalah titik-titik. Jadi kamu tulis nama bilangannya apa. Contohnya sudah ada di depan. Terus ini, lambang bilangan. Kalau lambang bilangan itu nanti ditulis angkanya. Lambang bilangan 4.315 adalah titik-titik. Ya, itu tugas kalian selanjutnya. Kemudian, nih, meskipun musim pandemi seperti ini, hanya bisa bicara lewat video, kalian bisa mendengarkan suara Us tanpa bisa melihat wajahnya, tapi belajar itu ternyata menyenangkan. Oke anak-anak, sekian dulu dari Ustazah. Semoga bisa difahami. Kalau ada yang kurang atau belum paham, kalian bisa bertanya langsung kepada Ustazah via Japri ya, ke WA Ustazah. Oke?
dari Ustazah-Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.